Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang konsep yin, yang, anima, animus, dan juga holistic analitik ya. Di video kali ini barulah kita masuk ke fungsi kognitifnya. Di mana fungsi kognitif juga terdiri dari dua bagian. Ada yang lebih cenderung ke holistik, ada yang lebih cenderung juga ke analitik. Dan tentu saja analitik dan holistik ini interchangeable dengan konsep yin, yang, dan juga anima, animus. Jadi jika teman-teman belum memahami konsep ini, alangkah lebih baiknya tonton terlebih dahulu video sebelumnya. Lebih spesifiknya di video kali ini kita akan membahas tentang introverted sensing, di mana seperti yang sudah dijelaskan juga di video sebelumnya bahwa introverted sensing itu identik dengan memori. Hal itu memang benar adanya, tetapi ternyata ada dua varian atau dua tipe dari introverted sensing ini. Ada pertanyaan menarik di sini, pernahkah kita merasa ada orang yang sangat menjaga tradisi dan aturan, sementara ada juga orang yang terlihat tenang, fleksibel, tapi tetap berprinsip pada masa lalu? Disinilah keduanya sama-sama menggunakan introverted sensing. Jadi introverted sensing ini bukan hanya soal mengingat masa lalu atau menyukai rutinitas, tetapi di sini yang harus kita perhatikan ada dua cara utama introverted sensing ini bekerja. Ada yang lebih cenderung ke analitik, yang mana di sini mereka itu lebih tegas dan lebih menjaga tradisi. Apa yang menurutnya sudah bekerja dengan baik itu mereka sangat memegang teguh aturan tersebut. Sementara untuk yang holistik di sini mereka lebih menerima dan terbuka. Mereka mengumpulkan berbagai memori, yaitu karena bagian dari hidup kita. Jadi mereka itu menerima sebagai koleksi memori saja, tapi tentunya tetap bernilai. Berbeda dengan extroverted sensing. Extroverted sensing itu mereka grounded pada apa yang terjadi sekarang, tetapi untuk orang yang introverted sensing ini mereka lebih ke mengoleksi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, tentunya dengan memahami ini membantu kita melihat bahwa introverted sensing jauh lebih dalam dari sekadar pemahaman umumnya. Jadi masih banyak yang bisa kita gali di sini. Sebelum kita membahas lebih jauh introverted sensing, analitik, dan holistik ini, poin yang pertama yang harus diperhatikan di sini tentunya kita harus mengetahui introverted sensing secara umumnya. Yang pertama, seperti yang sudah kita pahami juga di video-video sebelumnya, bahwa introverted sensing itu fungsi yang menyimpan dan membangun pengalaman dalam bentuk kesan atau impression. Jadi artinya di sini mereka bukan hanya mengingat fakta saja yang sudah terjadi di masa lalu, tapi bagaimana pengalaman itu terasa dan membekas untuk mereka sendiri. Nah, introverted sensing bekerja seperti database besar dalam pengalaman hidup kita. Jadi perlu diingat juga bahwa setiap orang itu memiliki introverted sensing ya, tetapi harus diingat juga bahwa prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk mereka yang dominan dengan introverted sensing ini, atau setidaknya auxiliary, kesan ini bisa sangat kuat dan bahkan kadang lebih kuat daripada kenyataan saat ini. Nah, sekarang kita masuk saja ke poin yang pertama di sini, introverted sensing analitik. Di mana introverted sensing analitik ini biasanya disebut sebagai penjaga atau pelindung. Jika kita mendengar SJ ya, sebagai penjaga atau pelindung, mereka lebih cenderung ke yang analitik ini. Jadi di sini kita tidak bisa bahwa introverted sensing itu sudah pasti penjaga dan pelindung. Ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar karena masih ada tipe yang lebih holistiknya. Nah, di sini untuk introverted sensing analitik, mereka cenderung menjaga tradisi, nilai, dan sistem yang sudah terbukti. Jadi energi analitik atau yang ya, atau animus di sini lebih identik dengan keasertifan, atau bahasa sederhananya itu lebih aktif daripada pasif. Di sini mereka memiliki rasa kuat terhadap sejarah dan budaya juga. Kemudian di sini juga mereka melihat pentingnya kestabilan dalam masyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang introverted sensing yang benar-benar asertif ya, aktif dan menjaga tradisi, itu merupakan introverted sensing analitik. Nah, kemudian di sini cara berpikir mereka kurang lebih ini sudah bekerja sejak lama, jadi harus dijaga. Itu kurang lebih yang akan diujarkan oleh mereka. Kemudian di sini juga perubahan besar bisa berbahaya. Jadi karena mereka grounded pada hal-hal yang memang sudah bekerja dengan baik, jadi sedikit perubahan pun itu sangat menantang untuk mereka. Intinya di sini perannya itu seperti penjaga nilai, pelindung sistem, dan juga penahan perubahan yang terlalu cepat. Jika kita mencari beberapa teman-teman yang memang perlu prinsip yang kuat, salah satunya ya introverted sensing analitik ini. Mereka sangat grounded atau loyal ya, atau sangat setia sekali pada nilai-nilai yang sudah dijunjung tinggi oleh mereka. Sekarang kita masuk ke introverted sensing yang holistiknya, di mana di sini mereka lebih stabil dan nyaman dalam menjalani hidup. Yang menjadi orientasi mereka juga di sini lebih ke kenyamanan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa introverted sensing itu seperti ketika kita sudah terbiasa menyimpan pot di sudut sebuah ruangan, ketika kita pindahan rumah pun kita akan menyimpan di tempat
tempat yang sama kecenderungannya. Dari mana hal tersebut datang? Tentunya ini datang dari apa yang menurut mereka itu sudah nyaman. Berbeda dengan tipe analitik ya, introverted sensing holistic ini lebih fleksibel terhadap perubahan, menerima berbagai pengalaman tanpa terlalu menghakimi juga. Kemudian mereka di sini merasa tenang, stabil, dan sederhana, serta dekat dengan kehidupan yang lebih nyata. Dr. Dario ya di sini seorang neuroscientist menjelaskan bahwa orang yang introverted sensingnya lebih ke holistik ini, mereka menganggap hidup itu sebagai museum. Jadi semuanya itu bernilai dan mereka koleksi dengan baik. Jadi di sini mereka tidak terlalu selektif pada nilai yang menurut mereka itu benar-benar penting. Mereka bisa memunculkan beberapa hal yang penting, tetapi di sini mereka prosesnya lebih konvergen dari hal-hal yang details, kemudian mereka mengerucutkannya menjadi hal yang umum. Untuk cara berpikirnya mereka kurang lebih seperti begini ya. Semua pengalaman bisa ditambahkan ke dalam hidup. Jadi mereka itu menganggap apa yang sudah berlalu dalam hidup itu tambahan koleksi pengalaman hidup. Cara berpikir selanjutnya di sini juga mereka kurang lebih seperti begini. Perubahan adalah bagian dari perjalanan. Jadi energi yin atau holistik ini lebih flow, lebih mengalir. Perannya itu seperti fondasi yang sangat stabil. Mereka di sini tahu tempat kembali. Mereka di sini punya rumah pribadi dalam jiwanya. Mereka lebih menerima bahwa hidup itu pasti akan memiliki yang namanya memori. Dan mereka sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena itulah yang akan membekas ketika mereka misalnya sudah tua. Kita lihat saja ke tabel perbandingan di sini, ciri introverted sensing analytic dan introverted sensing holistic. Untuk introverted sensing analytic, seperti yang bisa kita lihat di sini, lebih fokus pada struktur dan keteraturan, ya. Mereka lebih selektif, hanya pengalaman penting yang dijadikan pegangan. Kemudian mereka cenderung konservatif atau tradisional. Di sini mereka juga memiliki tujuan yang jelas. Mereka ingin menjaga agar sebuah peradaban itu tetap tertib. Mereka di sini benar-benar sadar bahwa ketertiban itu sangatlah penting untuk mencegah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya jika mereka seorang nasionalis seperti begitu ya, mereka akan memegang teguh prinsip dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu sejarah, misalnya sejarah Indonesia bagaimana, kita tidak ingin mengulangi hal tersebut lagi. Kemudian di sini untuk introverted sensing holistic, mereka lebih memiliki database pengalaman yang sangat luas sekali. Walaupun memang sama ya database pengalaman yang sangat luas dengan analitik juga, tetapi di sini mereka tidak terlalu selektif. Jadinya di sini mereka lebih banyak perspektif juga ya, tidak terpaku pada satu nilai. Mereka lebih mudah beradaptasi juga, dan yang terakhir di sini mereka lebih sensitif terhadap detail pengalaman sehari-hari. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, makna lebih dalam dari dua mode ini ya, mode analitik dan holistik. Yang pertama yang perlu kita ingat, perbedaan ini bukan soal benar atau salah. Introverted sensing analytic menjaga agar kita tidak kehilangan arah. Introverted sensing holistic membantu kita tetap hidup dan berkembang. Jadi apakah keduanya ada dalam diri kita? Yes, ada dalam diri kita, tetapi pasti ada yang dominannya dari salah satu tersebut. Dan di sini misalnya saya sebagai NTJ memiliki extroverted sensing holistic, maka yang menjadi analitiknya itu introverted sensingnya. Dan jika misalnya teman-teman memiliki introverted sensing yang lebih holistik, maka extroverted sensingnya akan menjadi lebih analitik. Jadi kedua energi tersebut juga perlu melengkapi satu sama lain. Bahkan introverted sensing dalam diri kita pun masih ada dua. Hanya saja dominan yang mana energinya, antara yin dan yang. Ketika kita sudah mengetahui atau menyadarinya, maka di sini kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan itulah pentingnya kita memahami tipe kepribadian seperti ini. Yang terakhir, tanpa introverted sensing analytic, kita bisa kehilangan struktur ya. Tanpa introverted sensing holistic di sini, kita bisa jadi terlalu kaku. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, introverted sensing bukan hanya satu mode ya, tapi kita semuanya bisa memiliki sisi yang ingin menjaga, sisi yang ingin menerima juga. Keseimbangan terjadi ketika kita tahu kapan harus mempertahankan nilai dan kapan harus beradaptasi dengan perubahan juga. Yang penting kita mengetahui kita lebih dominan kemana, tetapi dalam beberapa waktu kita harus melapangkan dada kita untuk merangkul sisi yang tidak terlalu dominan. Jadi dengan memahami kedua sisi ini, kita bisa melihat diri sendiri dan orang lain lebih baik lagi. Kemudian di sini yang terakhir, introverted sensing bukan kaku, introverted sensing adalah fondasi pengalaman hidup yang terus berkembang. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.